Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Zainal Mustafa, Prodi MTP 2B, NIT 2140481. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pembangunan jalur kereta api Makassar ke Parepare. Nah, sebelumnya, proyek pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan arus lalu lintas barang dan penumpang. Selain itu, proyek yang dibangun dengan menggunakan kerjasama pemerintah dan badan usaha ini diharapkan mampu mendorong konektivitas nasional. Nah, pada pembangunan ini saya membahasnya tentang AMDAL. Nah, pada topik kali ini, slide selanjutnya, pokok bahasanya saya membahas tentang satu, tingkat resiko banjir, yang kedua resiko tanah longsor. Nah, analisis bahaya dan potensi mitigasi resiko. Jalur kereta api Makassar-Parepare melewati beberapa daerah di Sulawesi Selatan dengan bentang alam dan penggunaan lahan yang beragam. Analisis bahaya dan risiko bencana alam ini sepanjang koridor jalur kereta api sangat penting untuk menentukan bagaimana kerentanan masyarakat, sektor ekonomi, dan infrastruktur perkeretaapian. Hal-hal yang dipertimbangkan untuk pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare. Yang pertama, data pemetaan topografi sepanjang jalur kereta api dari kota Makassar ke kota Parepare untuk menilai potensi bahaya akibat banjir dan tanah longsor. Nah, di sini kan ada gambar kondisinya. Nah, yang merah itu sangat rentan ya. Dan untuk yang kedua, data demografi Biro Statistik 2020 untuk menentukan kelompok yang paling rentan terhadap potensi ancaman banjir atau tanah longsor di sepanjang kawasan pembangunan jalur kereta api. Persebaran penduduk juga dapat membantu menentukan potensi permintaan transportasi perkotaan. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan data penggunaan lahan, interpretasi citra satelit Google yang kita ambil dari situ Google Image 2020 Spot 5. Menggambarkan distribusi penggunaan lahan di sepanjang area pembangunan jalur kereta api. Data ini digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian kawasan untuk moda transportasi kereta api dan kerentanan mata pencaharian penduduk dan industri lokal terhadap potensi bencana banjir dan tanah longsor. Yang keempat, data sektor produktif untuk menentukan sektor yang memberi kontribusi terbesar bagi perekonomian daerah. Nah, di sini kita penilaian risiko bencana banjir dan longsor. Dari data yang digunakan, penilaian risiko banjir dan longsor disajikan pada yang tabel saya berikan. Tabel 1. Data untuk penilaian bahaya bencana banjir dan longsor. Untuk bencana banjir, penggunaan lahan menggunakan citra satelit Sentinel-2, curah hujan dari BMKG, kemiringan geologi, ketinggian. Nah, untuk bencana longsor sendiri, kita ambil dari penggunaan lahan, curah hujan juga, kemiringan, dan jenis tanah geologi. Gambar 2 ini kita bobot dari indeks bencana longsor ya. Untuk di sini kan dijelaskan untuk kasta rendahnya itu kan ada pemetaannya. Untuk yang rendah sendiri dari 0,8 sampai 1,375. Nah, untuk yang tengah 1,375 sampai 100.950, dan untuk yang tinggi 1.950 sampai 2.525. Untuk yang sangat tinggi 2.525 sampai 3,1. Nah, bisa dilihat dari tabel-tabel yang saya berikan. Next, untuk indeks bencana banjir, risiko banjir. Pada gambar ini pemberian skor sama aja sih untuk setiap parameter dalam mendefinisikan risiko banjir.
menentukan risiko banjir. Nah, yang ini klasifikasinya sama seperti tadi, cuma persenannya, datanya ini lebih banyak ya. Next, untuk selanjutnya, nah di sini gambar peta risiko pembangunan infrastruktur. Peta risikonya, peta potensi bahaya, peta risiko kerentanan. Untuk bahayanya banjir dan longsor, untuk kerentanan, untuk peta risiko kerentanan, kerentanan sosial, kerentanan infrastruktur, dan kerentanan ekonomi. Next, peta ini gambar dari input output dan proses dari peta risiko. Peta jalur kereta api, terus buffering 5 km, penambahan area di sekitar jalur KA, perpotongan suatu area berdasarkan area lain, penambahan area di 5 kabupaten kota di sekitar. Nah, itu bawah itu untuk perhitungan-perhitungan. Untuk selanjutnya, dari gambar tadi ya, penandaan bahaya longsor dipetakan dari rendah, sedang, sampai ditetapkan di wilayah berdasarkan indeks. Gambar 4 dan 5 tadi ini, gambar 4 dan 5 ini menghasilkan peta resiko dalam pembangunan infrastruktur perkeretaapian dan peta resiko di wilayah setempat. Untuk peta risiko ini mengkaji pengkajian kemungkinan bahaya gabungan seperti banjir dan tanah longsor, kerentanan infrastruktur masyarakat, dan ekonomi lokal dalam setiap bahaya yang teridentifikasi. Analisis yang diambil terbatas pada area dalam jarak 5 km dari pembangunan jalur kereta api di masing-masing kabupaten. Untuk selanjutnya, pada slide ini, studi yang telah diamati melihat penggunaan lahan sepanjang 5 km sebagai penyangga di sekitar rel kereta api yang melintasi 5 kabupaten. Penduduk lokal sebagian besar berusia kerja dan cenderung berkontribusi secara signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pembangunan transportasi. Dalam penelitian selanjutnya akan mengidentifikasi kelompok rentan tertentu di wilayah tersebut. Pesatnya laju urbanisasi selama 6 tahun terakhir di wilayah ini juga berkorelasi dengan tingginya kebutuhan akan transportasi di perkotaan dan besarnya potensi perpindahan antara wilayah. Namun, dominasi sekitar pertanian dan perikanan secara umum membutuhkan lebih sedikit perpindahan antar daerah. Nah, ini sangat berpengaruh. Dari tabel ini kan kita lihat kajian resiko banjir. Yang atas ini yang kiri ini banjir, dan yang kanan ini bawah ini longsor. Nah, untuk yang merah-merah ini tingkat resikonya sangat tinggi. Untuk banjir sendiri, kalau berada di saya itu di sebelah kiri, bisa dibaca ya, sangat yang hijau-hijau tuh masih belum, resikonya belum tinggi. Dan untuk yang longsor ini sama, untuk longsor malah kebalikannya dari wilayahnya sendiri. Untuk longsor ini yang sebelah kanan saya lebih tinggi, sangat tinggi untuk resiko longsornya. Next. Next, untuk slide selanjutnya, nah, kita berada pada kesimpulan, yakni terdapat 3 faktor penting untuk diperhatikan jika perkereta api diharapkan dapat mendukung daerah, persebaran penduduk, penggunaan lahan, dan sektor perekonomian utama daerah. Jumlah penduduk di 5 kabupaten menunjukkan adanya potensi kebutuhan perjalanan antar daerah dengan kereta api. Kebutuhan akan hadirnya moda transportasi ini memungkinkan cukup tinggi di Makassar karena lahan di wilayah ini sudah didominasi untuk pembangunan pemukiman dan bangunan tetap, sedangkan lahan di kabupaten lain sebagian besar masih digunakan untuk sektor perikanan atau pertanian. Nah, di sini saya tadi materi ini mengambil di referensi yang sudah tertera. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.